Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu, tanggal 14 November tahun 2021 ini, saya akan mengomentari kata Habib Hussein Shihab bahwa Rizik Syihab dari dalam penjara saja bisa bikin gaduh. Boikot Dudung Abdul Rahman dan Fadil Imran. Rizik Syihab dalam perkara protokol kesehatan memberikan informasi yang tidak benar, lalu polisi menangkap dan menahannya, dan terakhir perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kemudian hakim menjatuhkan hukumannya selama 4 tahun, dan selama dia ditahan di Mabes Polri tersebut. Rizik Syihab sudah ditahan masih bisa memberikan kegaduhan dari dalam tahanan yang menyatakan memboikot Dudung Abdul Rahman dan Fadil Imran dalam kinerjanya setiap menghadiri acara umat muslim agar bubar semua. Dalam seruan boikot Rizik Syihab dari ruang tahanan, berarti ada yang tidak beres, karena seseorang dalam tahanan tidak boleh membawa HP, senjata tajam, kecuali pakaiannya sendiri. Tidak boleh berkomunikasi dengan pihak luar tanpa seizin penjaga tahanan. Dalam ruang tahanan diduga ada temannya yang membawa HP, lalu direkam pernyataan Rizik Syihab agar melakukan pemboikotan tersebut dan menyebarkannya kepada media sosial. Berdasarkan hal tersebut, petugas penjaga tahanan melakukan kesalahan membiarkan tamu Rizik Syihab membawa HP-nya ke ruang tahanan Rizik Syihab. Dan juga si pembawa HP dan yang merekam dan yang menyebarkan pernyataan Rizik Syihab agar memboikot Dudung Abdul Rahman dan Fadil Imran dalam melaksanakan tugasnya melanggar hukum. Berdasarkan hal tersebut, si petugas penjara melakukan kesalahan harus diperiksa propos kepolisian. Sedangkan tamu Rizik Syihab yang membawa HP dan merekamnya dan menyebarluaskannya tanpa seizin polisi melakukan kesalahan dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya selama 6 tahun. Agar polisi menangkap tamu Rizik Syihab dan diproses sesuai hukum yang berlaku, agar tidak terjadi hal yang sama di kemudian hari yang bisa menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Harapan saya, petugas ruang tahanan mengawasi secara ketat tamu terdakwa jangan sampai membawa ke ruang tahanan sesuatu yang tidak diperbolehkan, seperti tidak boleh membawa HP dan juga yang lainnya. Dan juga kalau berkomunikasi kepada tamunya, baik yang datang maupun yang di luar, lewat telepon tidak boleh tanpa seizin daripada penjaga tahanan tersebut. Jadi dia hanya boleh berkomunikasi dengan orang luar selain tamunya tersebut harus seizin daripada petugas penjara tersebut atau petugas tahanan tersebut. Itulah ketentuannya. Kalau ada orang sedang ditahan, dia tidak boleh. Kalau orang sudah ditahan, dia sudah dikurangi semua kebebasannya, kebebasan berbicara, kebebasan dengan menggunakan HP dan lain sebagainya. Dan dia saya lihat seperti orang tahanan tersebut, di mana kalau orang sudah di dalam tahanan tidak boleh memberikan informasi dan lain sebagainya. Apalagi Rizik Syihab ini bisa menghubungi orang lain dari dalam tahanan yang menciptakan kegaduhan yang menyatakan agar Dudung Abdul Rahman dan
Fadil Imran itu diboikot. Kalau ada yang umat muslim mengundang, kalau dia datang ke undang umat muslim, supaya umat muslimnya bubar saja, jangan melayaninya. Nah, ini hal-hal inilah ya. Dia dari penjara bisa menggunakan HP. Hal ini sangat bertentangan dengan aturan hukum. Di sini ada yang salah. Pertama, yang salah petugas tahanan tersebut memberikan orang itu menggunakan HP tersebut. Di samping itu juga yang membawa HP atau tamunya itu melakukan kesalahan, yaitu merekam pembicaranya tersebut dan mengedarkannya kepada masyarakat umum. Ini bertentangan dengan Undang-Undang ITE yang ancamannya selama 6 tahun. Kalau dia sudah di dalam penjara, dia harus, itu sama saja dia mengurangi kebebasan seseorang itu. Kalau dia sudah di penjara, itu maksudnya di penjara. Jadi dikurangi kebebasannya. Dalam hal-hal tertentu, dia tidak bebas. Semua harus, kalau dia melakukan sesuatu itu harus seizin daripada atau sepengetahuan dari petugas penjara tersebut. Apakah itu bisa disampaikan atau tidak. Sehingga harapan saya supaya petugas penjara tersebut diperiksa oleh propos kepolisian. Sedangkan kalau tamunya itu yang mengedarkan informasi tersebut, supaya ditutup berdasarkan Undang-Undang ITE yang ancamannya selama 6 tahun. Sekian dan terima kasih.